Kita bisa Tenaga melihat uap. bagaimana tenaga uap tercipta. Ada seseorang yang menggunakan cara sederhana untuk mengubah uap air menjadi listrik. itu Bagaimana dorongan caranya? uap. Mereka memanaskan air dalam sebuah drum besar. Dan air yang mendidih itu menghasilkan Oke, uap yang oke. kemudian diarahkan melalui pipa. Uap itu lalu membantu sebuah Wow, turbin roda yang sudah keren, keren. dimodifikasi untuk berputar, lalu menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Listrik Lampu ini itu, digunakan guys. untuk menyalakan lampu dan bahkan untuk Z-pump air. Itu adalah cara yang sederhana tapi sangat hebat untuk membuat listrik dan Wow. menjadikan segalanya menjadi Guys. terang. Jadi ini inovasinya cocok untuk di pedesaan atau di kampungan yang tidak terjangkau oleh listrik ya. Jadi kayu bakarnya mudah, inovasinya sederhana, cocok, mantap, keren. Oke, lanjut. Setetes kecil saja bisa dihargai $130 atau setara 2 juta rupiah. Wanita ini 130 tidak dolar. sedang memasak, tetapi sedang mengumpulkan tetes demi tetes bisa atau sengat dari racun kalajengking. Kalau Menurut data dari Racun CNBC, kalajengking, guys. 1 galon bisa kalajengking ini bisa tembus di harga 570 miliar untuk yang jenis Dead Stalker seperti ini. Cairan kalajengking ini bisa dihargai sangat mahal, katanya untuk kebutuhan medis. wow, mahal banget guys. Ada yang minat? Itu kesalahan sedikit aja kita yang kena racun itu. Oke deh, keren kerjaannya. Oke, lanjut. YouTuber ini kehilangan mobil seharga 6 miliar dalam sekejap. Seorang YouTuber bernama 6 Wesley miliar, Listen guys. mencoba mengendarai mobil Ferrari F8 di sebuah ladang jagung. Namun kejadian apes menimpanya ketika para krunya menyoraki bahwa ada api di bagian belakang mobilnya. Ia dan timnya segera keluar dari mobil dan mencoba memadamkan api yang membakar bagian bawah mobilnya dengan segala cara. Keadaan semakin parah ketika mobil van yang berada di sampingnya pun ikut terbakar. Mereka lalu mencoba menyelamatkan beberapa barang bawaan dan hanya bisa pasrah melihat mobil mewah seharga 6 miliar tersebut hangus terbakar. Hard loss, but I can't say what's gonna happen anyway. Mereka lalu menelpon pihak pemadam kebakaran. Setelah semua api padam, mereka segera melihat kondisi mobil tersebut dan menemukan bahwa logo Ferrari-nya masih utuh. Waduh, ini banyak kasus ya Ferrari kebakar gitu. Itu sebenarnya harganya tidak sebanding loh sama kualitasnya. Jadi kualitasnya hanya mereknya aja berarti yang bertahan itu dari api ya. Waduh, oke deh, Air yang kalian lanjut. lihat ini adalah hasil dari 36 tahun dedikasi seorang kakek bernama Huang Dafa. Pada tahun 1959, Huang Dafa terpilih sebagai kepala desa Cawangba di usia 23 tahun. Saat itu terjadi kekurangan air yang parah di bendungan Cawang. Melihat hal tersebut, Huang Dafa memimpin warganya untuk membangun kanal pertama, namun kenyataannya sangat kejam. Kanal sederhana yang dibangun selama berpuluh-puluh tahun gagal karena tergerus oleh banjir. Pada tahun 1989, Huang Dafa dipindahkan ke pembangkit listrik tenaga air. Di situ Huang Dafa menghabiskan 3 tahun belajar dan mengumpulkan banyak pengetahuan tentang pembangunan kanal. Pada tahun 1992 Huang Dafa kembali ke desa Tuanjie, nama desa sekarang, dan kembali memimpin warganya untuk membangun kanal. Pada tahun 1995 pembangunan kanal yang melewati 3 gunung, 9 tebing, sepanjang 9,4 km akhirnya selesai dan masyarakat setempat menamainya Kanal Dafa. Waduh, keren guys. Jadi orang tua ini belajarnya 3 tahun, dari 92, 95 udah jadi kanal di tengah-tengah tebingnya itu loh. Waduh, keren. Dan berguna sangat banyak bagi penduduknya ya. Oke, lanjut. Kalian tahu nggak, debt collector di Amerika dapat dengan legal merampas kendaraan yang nunggak dimanapun mereka menemukannya. Waduh, Seperti di jalanan, parkiran, pom bensin, bahkan garasi rumah. Profesi ini disebut juga repossession agent atau repoman. Setelah mendapat info lokasi, mereka akan bertugas mengambil kendaraan yang nunggak menggunakan mobil derek. Dan mereka harus melakukannya dengan cepat, karena tak jarang pemilik kendaraan memergoki mereka dan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kendaraannya. Berbeda dengan di Indonesia, di mana debt collector tidak bisa menyita kendaraan tanpa melewati proses pengadilan atau sukarela. waduh, lebih sadis kan? Main derek aja. Waduh, keren.
Oke deh, lanjut. Jepang, ada sebuah perusahaan daur ulang kaleng aluminium bekas bernama Altamira Can Company yang dulunya bernama Showa Aluminium Can SAC. Perusahaan ini memiliki 9 pabrik daur ulang aluminium di seluruh Jepang dan mereka mengumpulkan kaleng bekas di seluruh Jepang yang kemudian mendaur ulangnya. Perusahaan Altamira Co Ltd bertugas untuk mendaur ulang kaleng bekas menjadi sebuah lembaran, kemudian dikirim ke pabrik rolling MA Aluminium yang merupakan perusahaan Altamira Group. Lembaran aluminium tadi akan dipipihkan menjadi pelat yang lebih tipis dengan cara digulung dengan cold rolling mill. Satu kumparan memiliki berat 10 ton, kemudian diproses lagi sehingga dapat menghasilkan sekitar 750.000 kaleng aluminium yang siap dipasarkan ke produsen minuman. Mereka mengklaim proses mendaur ulang ini hanya menggunakan energi 3% dan dapat menghemat 97% energi dibandingkan membuat baru. Pokoknya Jepang inovasinya sangat keren, mantap dan maju. Oke deh, lanjut. Seperti inilah bentuk lakban yang belum di-etcher, merupakan hasil produksi skala besar yang kemudian Lakbannya akan besar berubah sekali ya. menjadi lakban berukuran kecil. Lakban besar ini dimasukkan dan dipasang ke sebuah alat yang nantinya akan berputar untuk dipotong mengikuti ukuran tertentu. Pekerja ini hanya perlu merapikan ujung lakban, dimasukkan ke dalam mesin pemotong sekaligus penggulung, yang dimana mesin ini didesain udah jadi sedemikian langsung. rupa untuk dapat Keren menggulung hasilnya. lakban ke ukuran yang lebih kecil. Setelah lakban tergulung rapi, lakban tersebut dilepas dari mesin utama, dilanjut dengan melepaskannya dari gulungan, dan Itu seperti inilah cara hasilnya. pabrik lakbannya ya. Jadi kita tahu gimana prosesnya. Oke deh, lanjut. Sekilas tidak ada yang salah dengan balita yang satu ini. Di usianya yang 4 tahun, ia melakukan kegiatan seperti balita pada umumnya, bermain dan bersepeda. Tapi tahukah kalian, saat ia mengenakan baju balap dan helmnya, sebutan balita sudah berubah jadi bocil. Ia mengendarai mobil dan ngedrift layaknya orang dewasa, membawa mobil sport dengan kecepatan 200 km per jam, seperti sudah biasa. Belajar mengendarai supermoto dan terjatuh tidak membuatnya jera, ikut balapan, jatuh dan bangkit lagi. Inilah dia Zain Sofuoglu, putra dari mantan juara dunia supersport 5 kali Kenan Sofuoglu asal Turki. Dari usia 2 tahun, Zain sudah tertarik dengan sepeda motor dan go-kart. Dengan privilege yang dimilikinya, tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi pembalap terkenal di masa depan. Jadi nyalinya udah masih kecil, waduh besar sekali. Salut. Tapi ayahnya juga sih yang sponsor sama pelatihnya. Keren guys. Oke guys, cukup sekian dulu review kali ini. Jadi tetap stay tune di Keke Rotten Channel. Bye bye.